Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Tahun 1990 sudah lama lewat, tapi ada bau yang sampai sekarang masih bisa muncul begitu saja di ujung ingatan. Bau kamar sempit yang lembab, kapur barus murahan, dan sesuatu yang lebih tipis, seperti udara yang pernah ditahan seseorang terlalu lama, lalu dilepas di tempat yang tidak semestinya. Waktu itu aku baru 22 tahun. Baru diterima kerja di kawasan pabrik yang sedang tumbuh di Cikarang. Jalanan belum seramai sekarang. Truk lewat seperti binatang besar yang tak pernah tidur, menyalak di malam hari. Lampu-lampu sodium di pinggir jalan membentuk garis kuning pucat yang bikin wajah orang tampak sakit-sakitan. Dan kalau hujan, tanah di bahu jalan jadi lumpur merah, menempel di sepatu sampai rumah. Aku butuh kos. Gajiku pas-pasan, kiriman ke orang tua harus jalan. Temanku di pabrik, Darto, bilang ada kos yang murah, dekat halte dan warung nasi. Namanya kos Bu Nani. Bangunannya panjang, satu lantai, temboknya diplester seadanya, cat hijau muda yang sudah kusam. Lorongnya sempit dan selalu terasa dingin meski siang. Yang kosong tinggal satu, kata Bu Nani, sambil mengusap tangan di celemek. Kamar nomor 6. Saat itu aku tidak mikir macam-macam. Kamar kos ya kamar kos, pintu kayu tipis, jendela kecil berjeruji, kasur kapuk, lemari 2 pintu yang kalau dibuka bunyinya seperti tulang tua, dan kipas angin yang berputar seperti orang capek. Kamar nomor 6 ada di tengah, tidak dekat kamar mandi, tidak dekat pintu depan. Posisi yang menurutku enak karena tidak banyak orang lewat. Bu Nani menyerahkan kunci yang digantung pada gantungan besi. Kuncinya berat untuk ukuran kunci kamar kos. Kenapa kosong, Bu? Tanyaku, lebih karena basa-basi. Bu Nani diam sebentar. Matanya melirik lorong, seperti memastikan tidak ada orang yang dengar. Yang dulu, anak pabrik juga, katanya pelan. Pulangnya nggak pernah. Kalimat itu terasa aneh. Pulangnya nggak pernah, bisa berarti banyak hal, tapi Bu Nani mengucapkannya seperti satu arti saja. Aku menunggu, tapi Bu Nani tidak lanjut. Ia cuma menepuk-nepuk gagang sapu yang disandarkan di dinding, lalu senyum yang tidak sampai ke mata. Kalau mau, kamu bersih-bersih dulu. Banyak debu. Aku mengangguk, masuk, dan menutup pintu. Di dalam, udara seperti sudah lama tidak diganti. Aku membuka jendela. Dari luar terdengar radio warung memutar lagu dangdut pelan, dan suara panci. Biasa. Normal. Aku merasa aman, sampai aku melihat sesuatu di dinding, di samping lemari, goresan tipis, seperti bekas kuku atau bekas diseret. Tidak jelas. Bisa jadi bekas barang pindahan. Aku mengabaikan. Hari pertama aku tidur dengan capek yang menyenangkan. Badan terasa seperti batu, dan kasur kapuk rasanya empuk. Tapi tengah malam, aku kebangun karena suara yang seperti bunyi plastik digesek. SRRR, SRRR. Aku duduk. Kamar gelap, cuma ada cahaya dari lampu lorong yang masuk lewat celah bawah pintu. Suara itu datang dari dekat lemari. SRRR, SRRR. Aku menahan napas, menunggu. Lalu suara berhenti. Aku pikir mungkin tikus, atau angin yang menggerakkan kantong plastik entah dari mana. Aku turun dari kasur, meraba lantai. Tidak ada plastik. Aku membuka lemari, menyibak baju. Tidak ada apa-apa. Aku kembali tidur. Pagi harinya, Bu Nani menagih uang muka sambil membawa segelas teh. Ia berdiri di ambang pintu, tidak mau masuk jauh. Kamu betah? Tanya Bu Nani. Ya betah, Bu, jawabku. Cuma tadi malam kayak ada tikus. Bu Nani menegang sedikit, lalu tertawa kecil. Di sini memang kadang ada tikus. Jangan taruh makanan di kamar. Ia menaruh teh di kursi, lalu cepat-cepat pergi. Cara ia berjalan seperti orang yang ingin lekas selesai urusan. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Aku berangkat pagi naik angkot, pulang sore bau oli dan keringat. Anak-anak kos lain kebanyakan pekerja. Ada Jajang yang suka main kartu di teras, ada Rini yang tiap malam nyuci baju sambil nyanyi pelan,
Ada Mas Tarmizi yang kerja shift malam dan kalau siang tidur dengan kepala ditutup bantal. Yang aneh cuma satu, kamar nomor 6, setiap jam tertentu, terasa lebih dingin dari kamar lain. Aku pernah keluar sebentar ke lorong, lalu masuk lagi, seperti masuk ke kulkas. Padahal temboknya sama, atapnya sama, arah mataharinya sama. Suatu sore, aku pulang lebih awal karena mesin di pabrik rusak. Lorong kos sepi. Di depan kamar nomor 6, ada bau samar seperti minyak rambut perempuan bercampur bunga layu. Bau itu muncul cepat, lalu hilang. Aku berhenti, mengendus. Di kos pekerja seperti ini, bau minyak rambut perempuan tidak aneh. Tapi di lorong yang sepi, baunya terasa seperti ingatan orang lain. Aku buka pintu. Di dalam, kasur dan meja kecil kurapi. Tapi radio kecil yang kutaruh di pojok, radio yang bahkan jarang kupakai, posisinya berubah sedikit, menghadap ke kasur. Aku yakin pagi tadi radio itu menghadap jendela. Aku menertawakan diri sendiri. Mungkin aku lupa. Capek memang suka bikin ingatan bolong. Malamnya, sekitar jam 11, saat semua sudah sunyi, dari lorong terdengar langkah kaki pelan. Tidak terburu-buru. Seperti orang jalan tanpa tujuan, menyeret sandal, seret, seret, seret. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Aku menahan napas. Ada jeda panjang, lalu terdengar sesuatu yang lebih halus. Seperti ujung kuku mengetuk kayu, tok, 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 pelan. Sopan. Seperti orang yang tidak ingin membangunkan penghuni lain, aku tidak menjawab. Aku pikir mungkin Rini atau siapa yang salah kamar. Aku tunggu suara, maaf, atau, salah. Tapi tidak ada. Yang ada cuma ketukan lagi, lebih dekat, seolah-olah tangan itu sudah menempel di pintu, tok, tok, kemudian terdengar seperti orang menarik napas panjang di luar. Suara napas itu tipis, hampir seperti angin. Tapi aku yakin itu napas. Aku melompat dari kasur, berjalan pelan mendekati pintu. Kurasakan bulu kuduk berdiri. Aku mengintip lewat celah bawah pintu. Lorong terlihat kosong. Hanya cahaya lampu lorong yang bergetar karena serangga. Aku mundur, jantungku menabrak dada. Lalu, dari dalam kamar, bukan dari lorong, terdengar bisik pelan. Sangat dekat, seperti orang berdiri di belakangku. Maaf, aku membeku. Bisik itu tidak seperti suara laki-laki. Tidak juga seperti suara anak kecil. Suaranya seperti perempuan yang sudah lama menangis, tapi memaksa suaranya tetap tenang. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di belakangku terasa lebih dingin, seperti ada bayangan yang baru saja lewat. Aku tidak bisa tidur sampai pagi. Saat adzan subuh dari musola jauh terdengar, aku seperti baru bisa bernapas lagi. Pagi itu, aku langsung cari Darto di pabrik. Lu dulu tahu kamar kos yang gue tempatin itu kenapa kosong? Tanyaku. Darto mengunyah roti tawar, lalu mengusap mulut. Gue tahu dikit. Kenapa? Gue denger-denger, yang dulu kayak kenapa gitu. Darto melirik kiri kanan. Di pabrik, gosip jalan lebih cepat dari ban konveyor. Tapi orang juga cepat menjaga mulut kalau gosip itu tentang hal yang dianggap tidak baik. Yang dulu namanya Sari, kata Darto akhirnya. Anak pabrik juga, di bagian jahit. Katanya pendiam. Sering lembur. Terus, ya gitu. Gitu gimana? Darto menghela napas. Katanya dia ngakhirin hidup. Di kamar itu. Dunia rasanya miring sebentar. Aku menelan ludah. Lu yakin? Gue nggak lihat sendiri, kata Darto. Tapi anak shift malam waktu itu yang pertama tahu. Katanya Bu Nani yang teriak. Abis itu kamar dikunci lama. Aku ingin bertanya lebih jauh, bagaimana caranya, kapan tepatnya, kenapa. Tapi sesuatu dalam diriku menolak detail. Ada batas yang tiba-tiba muncul, seperti tubuhku bilang, jangan cari-cari yang tidak perlu. Namun malamnya, batas itu seperti tidak berguna. Sekitar jam 12, telepon umum di ujung gang kos, telepon koin yang biasa dipakai anak kos untuk nelpon kampung, berbunyi nyaring. Suaranya menggema karena gang sepi, kering, kering, kering. Aku dengar jelas karena jendela kamarku sedikit terbuka. Telepon umum itu jarang sekali berdering malam-malam. Orang biasanya nelpon sore atau pagi karena tarif dan kebiasaan. Tak lama, terdengar pintu kamar sebelah dibuka. Ada orang menggerutu, langkah kaki mendekat. Siapa sih jam segini? Suara itu milik Jajang. Ia berjalan ke arah telepon, sandal jepitnya menggesek tanah. Aku mengintip lewat jendela.
Jajang mengangkat gagang telepon. "Halo?" Suaranya kencang, setengah kesal, ia diam. Lama lalu aku melihat sesuatu yang membuat tengkukku kaku. Wajah Jajang berubah. Matanya membesar, bibirnya pucat. "Siapa?" Suaranya pelan sekarang. "Ini siapa?" Ia mundur setengah langkah, seperti ingin lari tapi lututnya tidak mau. Lalu gagang telepon itu jatuh dari tangannya, menghantam besi dan bergoyang, kering, kering, kering. Telepon berdering lagi padahal gagang belum diletakkan. Seperti ada tangan lain yang menekan tombol entah bagaimana, Jajang lari balik ke kos, pintu kamarnya dibanting. Aku menutup jendela pelan, menahan napas, telepon itu terus berdering hampir 1 menit, lalu berhenti sendiri. Gang kembali sunyi, aku duduk di kasur. Aku merasa konyol karena takut pada telepon. Tapi tangan dan kakiku dingin. Lalu terdengar dari lorong, langkah kaki pelan lagi, menyeret sandal, berhenti di depan pintuku, tok, tok, aku tidak bergerak. Ketukan itu tidak memaksa, tidak keras. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Seolah siapapun di luar sana tahu aku mendengar, dan ia sabar menunggu, tok, tok, kemudian, suara perempuan itu lagi. Kali ini lebih jelas, seperti datang dari celah pintu. "Boleh, masuk?" Aku menutup mata. Dalam kepalaku, aku membayangkan segala hal yang masuk akal. Mungkin Rini sedang bercanda, mungkin Bu Nani butuh bantuan, mungkin ada maling perempuan, konyol. Tapi tubuhku tahu suara itu tidak normal. Suaranya seperti rekaman kaset yang diputar pelan, seperti datang dari jauh tapi terasa dekat. Aku tidak menjawab, suara itu menarik napas. Dingin, kata itu seperti jatuh, berat, ke lantai. Aku merasakan hawa dingin menyapu kakiku, padahal pintu tertutup. Kipas angin tidak menyala, lalu terdengar sesuatu yang pelan sekali. Seperti kain diseret di lantai lorong, mendekati pintu, lalu berhenti tepat di depan. Kemudian sunyi, aku tidak tahu berapa lama aku duduk tanpa bergerak. Mungkin 5 menit, mungkin setengah jam. Yang jelas, ketika aku akhirnya berani mendekat dan mengintip celah bawah pintu, di lorong tidak ada siapa-siapa, tapi ada sesuatu lain. Jejak basah, 2 bekas telapak kaki kecil, seperti habis menginjak air, menempel di lantai semen lorong. Jejak itu berhenti di depan pintuku. Tidak ada jejak kembali, aku membuka pintu dengan cepat, menyalakan lampu lorong. Tidak ada orang. Tidak ada genangan air. Hanya 2 telapak kaki basah yang perlahan mengering sendiri, seperti napas yang menguap. Aku menutup pintu lagi, mengunci, lalu menyandarkan punggung di pintu. Aku ingin lari malam itu juga, tapi jam sudah lewat tengah malam, dan aku tidak punya tempat lain. Besok paginya, aku bertemu Jajang di teras. Wajahnya kusut, matanya merah. "Bang, semalam lu ngangkat telepon umum?" Tanyaku. Jajang tidak langsung jawab. Ia menyalakan rokok dengan tangan gemetar. "Lu denger ya?" katanya akhirnya. "Iya." "Itu siapa?" Jajang menggeleng. "Gue denger suara cewek. Pelan banget. Dia bilang, 'Aku pulang.'" Aku merasakan perutku mulas. "Terus?" "Terus dia nyebut nama," kata Jajang, menatap kosong ke jalan. "Nama gue." Aku menatapnya. "Nggak mungkin." "Gue juga bilang nggak mungkin," jawab Jajang. "Gue nggak pernah kenal cewek itu." Tapi suaranya, kayak orang ngomong sambil nangis tapi ditahan. Abis itu teleponnya bunyi, klik, kayak ada yang naruh gagang padahal gue masih pegang. Aku tidak bisa berkata-kata. Angin pagi membawa bau nasi uduk dari warung, dan burung kecil berkicau di kabel listrik. Semua normal, tapi kata-kata Jajang membuat semua normal itu terasa palsu. Seperti panggung siang harinya, aku memberanikan diri menemui Bu Nani. Ia sedang menyapu halaman, rambutnya diikat. "Bu," kataku. Bu Nani menoleh. Wajahnya langsung berubah saat melihatku berdiri di depan kamar nomor 6. "Kamu kenapa?" tanyanya cepat, aku ragu. "Bu, kamar ini dulu, bener ada yang?" Bu Nani berhenti menyapu. Ia memegang sapu erat-erat, seolah itu tongkat penyangga. "Darto ngomongnya," katanya, bukan bertanya. Aku mengangguk. Bu Nani menghela napas panjang. "Namanya Sari. Dia anak baik. Gak banyak bicara. Kalau pulang kerja suka duduk di ujung lorong, nulis sesuatu." "Nulis?" Bu Nani mengangguk pelan. "Dia punya buku tulis. Tiap malam nulis. Katanya buat surat."
Surat buat siapa? Bu Nani menatapku lama, seperti menimbang apakah aku pantas tahu. Akhirnya ia bicara, suaranya hampir bisik, buat ibunya. Di kampung. Tapi suratnya nggak pernah dikirim. Kenapa? Bu Nani menelan ludah. Entah. Mungkin malu. Mungkin takut. Dia punya masalah. Aku ingin bertanya masalah apa, tapi Bu Nani menggeleng duluan, seolah sudah tahu pertanyaanku. Udah, nak, katanya. Kalau kamu nggak betah, kamu pindah aja. Nggak apa-apa. Uangmu saya balikin separuh. Kalimat itu bukan solusi. Itu seperti pengakuan yang dibungkus kebaikan. Aku kembali ke kamar dengan kepala penuh suara. Di dalam, aku duduk di lantai dan memeriksa semua sudut. Seperti orang mencari alasan untuk membuktikan dirinya tidak gila. Di bawah kasur kapuk, aku menemukan sesuatu yang terselip. Sebuah buku tulis tipis, sampulnya biru, sudut-sudutnya lembab, seperti pernah kena air lalu dikeringkan asal. Di halaman pertama tertulis nama dengan pulpen, Sari. Tangan aku gemetar saat membuka, tulisan tangannya kecil, rapi, tapi beberapa bagian seperti ditekan keras sampai kertas hampir robek. Aku tidak membaca semuanya waktu itu. Aku hanya membaca beberapa baris yang pertama kali menangkap mata. Bu, maaf kalau surat ini bikin ibu sedih. Aku menutup buku itu cepat, seperti baru saja menyentuh benda panas. Di kepalaku langsung muncul bisikan semalam. Maaf, ada rasa bersalah yang aneh, seperti aku baru saja mengintip rahasia orang yang seharusnya terkubur. Tapi rasa takut lebih besar. Sore itu, hujan turun deras. Atap sengkos memukul-mukul, suara air seperti ribuan koin jatuh. Lorong jadi lebih gelap. Listrik sempat turun, lampu berkedip. Suara radio dari kamar orang lain hilang timbul. Aku menyimpan buku tulis itu di lemari, dalam tas, dan menguncinya. Aku pikir, kalau ini yang dia cari, aku tidak mau terlibat. Aku mau hidupku kembali normal. Aku mau kerja, makan, tidur, kirim uang. Selesai malamnya, listrik padam total, kos berubah jadi gelap pekat. Hanya ada cahaya lilin dari beberapa kamar. Orang-orang mengeluh, ada yang mengetuk dinding, ada yang tertawa menertawakan nasib. Aku duduk di kasur, menatap gelap. Hujan masih turun. Di kejauhan, petir menyala, sebentar memutihkan kisi jendela. Lalu, di dalam kegelapan kamar nomor 6, terdengar suara yang tidak cocok dengan suasana kos. Suara halaman kertas dibalik pelan, krek, krek. Aku menahan napas. Suara itu datang dari arah lemari, krek. Aku meraba senter kecil yang jarang kupakai. Aku nyalakan. Cahaya kuning sempit menyapu kamar. Semuanya normal. Aku mengarahkan senter ke lemari. Lemari tertutup rapat. Aku menelan ludah, berjalan mendekat, memegang gagang lemari. Dari dalam lemari, terdengar bisik yang sangat halus, seperti seseorang berusaha bicara lewat kain tebal. Jangan, simpan. Senter di tanganku bergetar. Aku menarik pintu lemari cepat, tidak ada orang. Hanya baju-bajuku, tas, dan aku merasakan kepala seperti dipukul. Tas itu terbuka, resletingnya terbuka setengah. Aku yakin aku menutupnya. Aku yakin aku menguncinya dalam lemari. Tapi di depan mataku, tas itu terbuka, dan buku tulis biru itu terlihat ujungnya. Seperti ada tangan yang baru saja menyodorkannya keluar. Di saat itu, lilin dari kamar sebelah memantulkan cahaya ke lorong, dan aku mendengar sesuatu dari luar. Bukan ketukan, tapi suara orang menangis pelan. Ditahan-tahan, aku berdiri kaku. Suara tangis itu tidak dari lorong. Tangis itu dari dalam kamar, tepatnya dari sudut dekat dinding yang tadi ada goresan tipis itu. Aku mengarahkan senter ke sana, cahaya senter menabrak dinding kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi suara tangis semakin jelas. Dan di antara tangis itu, ada kata-kata yang seperti dipaksa keluar, patah-patah. Bu, aku pulang. Aku tidak kuat lagi. Aku meraih buku tulis itu, memeluknya seperti barang bukti, lalu duduk di lantai. Hujan di luar terdengar jauh. Di dalam kamar, udara seperti menyempit. Aku membuka buku itu dengan tangan gemetar. Mungkin, pikirku, kalau aku baca, kalau aku tahu, semua ini berhenti. Begitu logika yang muncul dari orang yang ketakutan, melakukan sesuatu agar rasa takut punya bentuk. Aku membaca beberapa halaman. Semakin aku baca, semakin jelas pola yang membuat dadaku sesak. Sari menulis tentang sesuatu yang memalukan, sesuatu yang membuatnya merasa tidak punya tempat pulang. Ada seseorang di pabrik yang menjanjikan bantuan, lalu menghilang. Ada omongan orang.
Ada bisikan. Ada tatapan. Ada rasa malu yang menumpuk seperti debu, sampai akhirnya ia menulis, "Kalau ibu baca ini, berarti aku sudah nggak kuat." Di saat aku sampai kalimat itu, senter di tanganku mati sendiri. Bukan karena baterai habis, karena aku baru ganti minggu lalu, tapi seperti ada yang mematikan dari dalam. Kegelapan menelan kamar. Aku mendengar suara napas dekat telingaku, lalu sesuatu yang lebih mengerikan. Suara kain bergesek pelan di lantai, seperti orang merangkak atau menyeret ujung baju panjang. Aku tidak berani bergerak. Aku hanya memeluk buku itu. Kertasnya terasa lembab, seolah buku itu baru dikeluarkan dari tempat basah. Lalu, dalam gelap, ada tekanan lembut di punggungku, seperti telapak tangan menempel sebentar, dingin sekali, lalu pergi. Bersamaan dengan itu, suara perempuan berbisik tepat di belakang kepalaku. "Baca, sampai habis." Aku ingin menjerit tapi suara tidak keluar. Aku hanya bisa mengangguk kecil tanpa sadar, seperti orang yang disuruh oleh sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya. Di luar, petir menyala lagi, membelah jendela dengan cahaya putih singkat. Dalam sepersekian detik itu, aku melihat bayangan di dinding. Bayangan seorang perempuan berdiri di belakangku. Rambutnya turun menutupi sebagian wajah. Bayangan itu tidak bergerak seperti bayangan seharusnya. Ia berdiri terlalu dekat. Saat gelap kembali, aku tidak tahu apakah bayangan itu nyata atau hanya mata yang salah menangkap. Tapi satu hal yang pasti, bau minyak rambut dan bunga layu memenuhi kamar, pekat sekali. Seperti ada orang baru saja lewat dan meninggalkan jejak di udara. Aku duduk sampai subuh, dengan buku itu terbuka di pangkuan, tapi aku tidak berani melanjutkan. Aku takut kalau aku baca sampai habis, aku akan tahu hal yang membuatnya gentayangan. Dan lebih dari itu, aku takut kalau aku tahu, aku ikut punya tanggung jawab. Pagi itu, listrik menyala lagi. Orang-orang keluar, mengeluh soal semalam. Jajang menatapku aneh saat aku lewat, mungkin karena wajahku pucat. Aku menemui Bu Nani lagi, membawa buku tulis itu dalam plastik. "Bu," kataku pelan. "Buku ini, punya Sari." Bu Nani melihat plastik itu, lalu wajahnya langsung jatuh. Seperti orang melihat barang yang seharusnya tidak pernah kembali. "Kamu nemu di mana?" Suaranya serak. "Di kamar," jawabku. "Bu, semalam." Bu Nani menutup mata. Ia tidak perlu aku melanjutkan. "Jangan dibaca," katanya cepat, tapi terlambat. Ia melihat mataku dan tahu. Bu Nani menarik napas, lalu duduk di bangku kecil di teras. Tiba-tiba ia tampak jauh lebih tua. "Kamu dengar ya," kata Bu Nani. "Kalau kamu mau selamat, jangan ikut campur urusan orang mati." Aku ingin setuju, ingin menyerahkan buku itu dan pindah. Tapi di dalam dada, ada rasa lain yang mulai tumbuh, rasa yang membuat takut berubah jadi sesuatu yang lebih berat, kasihan. Bayangan perempuan di dinding itu bukan cuma menakutkan. Ia terlihat seperti orang yang tersesat di tempat yang sama berulang kali. "Bu," kataku pelan, "kalau dia gentayangan, dia maunya apa?" Bu Nani menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Dia maunya, suratnya sampai." Aku memegang plastik lebih erat. Hujan semalam menyisakan tanah basah dan bau besi dari genangan. Di ujung gang, telepon umum berdiri diam, seperti benda yang tahu terlalu banyak. Dalam kepalaku, bisik itu terulang. "Baca, sampai habis." Dan entah kenapa, aku merasa ini bukan lagi soal kamar nomor 6. Ini soal seseorang yang sudah pergi tapi tidak pernah benar-benar sampai. Pagi setelah listrik padam itu, aku masuk kerja dengan kepala berat dan mata perih. Di pabrik, suara mesin yang biasanya menenangkan malah terdengar seperti dengungan yang mengancam, karena pikiranku belum lepas dari bisik semalam. Aku bawa buku Sari seolah benda itu bisa membakar telapak tangan kapan saja. Meskipun sudah kutaruh di tas dan tas kutaruh di loker, Darto menunggu di dekat area merokok. "Muka lu kayak orang hilang," katanya. Aku tidak langsung jawab. Aku cuma menatap puntung rokok orang-orang yang diinjak sampai jadi bubuk. "Gue nemu buku Sari," kataku akhirnya. Darto langsung berhenti mengunyah permen karet. "Lu jangan macem-macem." "Gue nggak macem-macem. Buku itu ada di kamar gue." Darto memandang sekeliling, lalu menarikku agak menjauh. "Lu denger gosipnya nggak dulu? Sari itu bukan cuma anak pendiam, kayak kata Bu Nani." Aku menelan ludah. "Gosip apa?" Darto menghembuskan napas, seperti orang terpaksa buka pintu yang sudah lama ditahan. Dia dekat sama satu orang. Atasan. Bukan mandor yang suka teriak-teriak itu, tapi orang kantor yang suka turun ke lantai produksi. Orangnya rapi, jamnya mengkilap, ngomongnya halus. Banyak yang segan. Aku tahu tipe itu. Di pabrik,
Orang kantor yang turun ke produksi selalu jadi magnet. Kalau baik dibilang malaikat, kalau buruk semua takut ngomong. Nama? Tanyaku, Darto ragu sebentar. Pak Arman. Nama itu membuat sesuatu di kepalaku seperti klik, Pak Arman memang ada. Aku pernah lihat dia lewat, memeriksa barisan, menepuk bahu beberapa orang, senyum seperti selebaran promosi. Terus, tanyaku, Darto menunduk. Katanya Sari hamil. Terus, hilang. Maksudnya, hamilnya hilang. Gak ada yang berani ngomong jelas. Tapi setelah itu Sari jadi lain. Perutku mual. Di tahun 1990, isu seperti itu bukan sekadar aib. Itu hukuman sosial. Sari bisa jadi bahan bisik satu pabrik, satu kos, satu gang. Lu tahu dari siapa? Tanyaku. Dari anak jahit lama, kata Darto. Ada yang pernah lihat Sari keluar dari klinik malam-malam. Ada yang pernah dengar dia nangis di toilet. Tapi semua pura-pura nggak tahu. Karena kalau lu buka mulut, lu yang kena. Aku menyandarkan punggung ke tembok, merasa seperti baru dituang air es. Bisik semalam, maaf, tiba-tiba punya arah. Di saat itu, bel masuk berbunyi. Orang-orang berhamburan ke pos masing-masing. Darto menepuk bahuku sekali. Gue bilang aja, pindah kos, katanya cepat. Buku itu buang atau balikin ke Bu Nani. Jangan lu jadi pahlawan. Kata pahlawan diucapkannya seperti hinaan. Siang itu, di tengah suara mesin yang memekakan, aku mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak kupedulikan. Tatapan orang yang terlalu cepat memalingkan wajah, bisik yang berhenti saat aku mendekat, dan cara nama, Sari, seolah dilarang disebut. Saat jam istirahat, aku ke toilet. Bau pembersih lantai bercampur air yang menggenang. Di salah satu bilik, ada suara orang muntah pelan, lalu menangis. Tangis yang ditahan, sama seperti yang kudengar semalam. Aku berdiri di depan wastafel, tidak berani bergerak. Aku kira itu pekerja yang sakit, lalu suara itu berhenti. Hening beberapa detik, dari dalam bilik terdengar suara perempuan berbisik, sangat dekat, seperti mulutnya menempel di pintu bilik. Kamu, pegang bukuku? Aku hampir menjatuhkan sabun, aku menoleh cepat. Toilet kosong. Tidak ada kaki di bawah pintu bilik manapun. Tapi suara itu jelas. Bukan di kepalaku, rasanya keluar dari keramik. Aku mundur. Air di wastafel mengalir sendiri, padahal kerannya tidak kubuka. Suara air itu seperti orang berusaha menutupi bisikan. Kamu, baca, bisik itu lagi, lebih putus-putus. Sampai, habis, aku lari keluar toilet, menabrak bahu orang, dan pura-pura minta maaf tanpa menatap. Di kantin, nasi dan gorengan tiba-tiba terasa berbau amis. Tanganku tidak berhenti gemetar. Aku sadar satu hal yang paling menakutkan, bukan kamar nomor 6 yang berhantu. Ada sesuatu yang menempel padaku karena buku itu. Sore menjelang maghrib, aku pulang lebih awal dengan alasan pusing. Di gang kos, telepon umum koin berdiri seperti biasanya. Kotaknya kusam, gagangnya berat, dan lubang koinnya sudah aus karena sering dipakai orang untuk nelpon keluarga di kampung. Benda yang memang umum di masa itu. Aku lewat tanpa menatap, tapi telepon itu berbunyi, kering, kering. Tidak ada orang di sekitar. Warung sedang tutup karena hujan gerimis, aku berhenti. Napasku pendek, telepon itu berdering lagi. Lebih lama, seolah-olah ada yang sengaja membiarkannya mengganggu. Kering, kering, kering. Aku mengangkat gagangnya. Dinginnya seperti besi dari kulkas. Halo? Suaraku serak di ujung sana, tidak ada suara saluran. Yang ada cuma napas pelan, seperti orang menahan tangis, lalu suara perempuan itu. Lebih jelas daripada sebelumnya, seperti ia benar-benar berada di seberang kabel. Namanya Ibu Marni, katanya. Aku menelan ludah. Apa? Ibu Marni, ulangnya, seperti takut aku tidak menangkap. Kampung Karangjati. Aku memejamkan mata. Nama, Marni, itu terasa sangat biasa, tapi justru itu yang bikin merinding, karena terdengar seperti informasi nyata, bukan sekadar teror. Kenapa lu bilang itu ke gue? Bisikku, tanpa sadar mengucapkan, lu, seolah bicara ke manusia biasa. Suara itu tersenyum. Anehnya, aku bisa mendengar senyum yang pahit. Surat, belum sampai. Kemudian terdengar bunyi, klik, seolah gagang telepon diletakkan dari ujung sana, padahal aku masih memegangnya. Aku mendengar nada mati. Aku menurunkan gagang pelan, seperti takut memancing sesuatu lagi di belakangku. Ada langkah kaki pelan di tanah becek, seret, seret. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi di tanah,
Ada jejak telapak kaki kecil, basah, menuju telepon umum. Seperti seseorang baru saja berdiri tepat di tempatku berdiri, lalu menghilang tanpa jejak kembali. Malam itu, anak kos berkumpul di teras karena hujan belum berhenti. Rini duduk sambil memeras rambut, Jajang merokok tanpa putus, dan Mas Tarmizi yang biasanya cuek ikut nimbrung. Wajahnya tegang. Aku duduk agak jauh, tapi kupingku menangkap kata-kata yang membuat darahku turun. Pak Arman itu kemarin masih kesini, kata seseorang, bukan Darto, tapi anak kos lain yang jarang bicara. Nanyain Bu Nani. Bu Nani? Jajang mengangkat alis. Ngapain? Anak itu mengangkat bahu. Katanya mau cari orang lama. Tapi Bu Nani jawab nggak tahu. Rini mendecak kecil. Orang kantor sok-sokan. Cari orang lama apaan? Udah bertahun-tahun. Mas Tarmizi yang dari tadi diam akhirnya bicara. Suaranya rendah, bukan cari orang. Cari barang. Semua menoleh, Mas Tarmizi menghembuskan asap pelan. Gue dulu kerja di sini sebelum pindah shift. Dulu rame banget kasusnya. Ada yang bilang Sari nyimpen bukti. Surat. Buku. Foto. Apapun yang bisa bikin Pak Arman jatuh. Aku menegang, makanya orang-orang pada tutup mulut, lanjut Mas Tarmizi. Bukan karena nggak kasihan sama Sari. Tapi karena takut. Jajang mengusap wajah. Kalau benar, kenapa Sari bunuh diri? Mas Tarmizi menatap hujan. Karena di sini, kalau lu perempuan dan lu kena, lu yang disalahin. Lu yang dibilang menggoda. Lu yang dibilang murahan. Yang punya kuasa tetap bersih. Kata-kata itu menampar udara. Tidak ada yang membantah, karena semua tahu itu mungkin benar. Aku merasa tenggorokan kering. Buku itu di kamarku bukan sekadar peninggalan. Itu bisa jadi benda yang dicari orang hidup, dan dituntut orang mati. Aku masuk kamar lebih cepat. Pintu kututup, kunci kuputar 2 kali di dalam, lampu redup. Aku duduk di kasur, menatap lemari. Rasanya seperti lemari itu punya mulut yang bisa terbuka sendiri kapan saja. Aku ambil buku Sari dari tas, menaruhnya di meja. Aku tidak mau lagi, dipaksa, dalam gelap. Aku mau baca saat lampu menyala, saat pikiranku masih bisa melawan ketakutan. Aku buka halaman-halaman yang belum kubaca, ada tanggal-tanggal. Ada jam lembur. Ada catatan kecil tentang uang yang dikirim, tentang perut yang sering mual, tentang obat yang membuat pusing. Lalu ada nama yang membuat mataku panas, Pak Arman. Tulisannya berubah di bagian itu, lebih berantakan, lebih ditekan. Dia bilang cuma sekali. Dia bilang dia tanggung jawab. Dia bilang jangan bilang siapa-siapa, nanti aku dipecat. Dia bilang kalau aku sayang, aku jangan rusak nama baiknya. Tanganku gemetar, aku menutup buku sebentar, memijat pelipis. Hujan di luar membuat dunia terdengar seperti digosok terus-menerus. Lalu, dari kaca jendela, kaca kecil yang biasa memantulkan bayangan kasur, aku melihat sesuatu yang bukan bayanganku. Di belakangku, di pantulan kaca, ada sosok berdiri. Rambut panjang menempel ke leher, baju seperti seragam kerja yang basah, wajahnya tidak jelas karena tertutup bayangan. Aku menoleh cepat, kosong. Aku menoleh lagi ke kaca, sosok itu masih ada, hanya di pantulan, bukan di kamar. Aku membeku. Di kaca, sosok itu mengangkat tangan pelan, menunjuk buku di meja, lalu bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi aku tahu apa yang ia ucapkan, karena bibir itu membentuk kata yang sama yang terus mengejarku, sampai habis. Lampu kamar berkedip sekali, dan dari belakang pintu, terdengar ketukan pelan. Bukan seperti orang minta masuk, lebih seperti orang mengingatkan, tok, tok. Aku tidak bergerak, ketukan itu berhenti. Diganti sesuatu yang lebih halus, suara kuku menggesek kayu, perlahan, panjang, seolah menulis sesuatu di pintu. SRRR, SRRR. Aku menahan napas, lalu memberanikan diri mendekat. Aku menyalakan lampu lebih terang, saklar di dekat pintu, dan membuka pintu cepat. Lorong kosong, tapi di permukaan pintu, ada goresan tipis baru, membentuk satu huruf yang kasar, seperti ditulis orang yang tidak punya alat selain kukunya sendiri. Aku menatap huruf itu lama. Marni, nama ibunya. Pagi itu, hujan sudah tinggal sisa di selokan. Lorong kos berbau tanah basah dan sabun colek. Aku berangkat kerja dengan kepala berat, tapi satu hal mengganjal. Huruf M di pintu kamarku tidak hilang meski sudah kugosok pakai kain. Goresannya tipis, tapi seperti menyatu dengan serat kayu. Di pabrik, suasana lebih tegang dari biasanya. Ada kabar akan ada inspeksi dari kantor pusat. Orang-orang produksi disuruh rapi, seragam disetrika, sepatu dibersihin.
Kalau ada yang telat 5 menit, mandor bisa bikin urusan jadi panjang. Aku baru saja menaruh tas ketika Darto menghampiri. Wajahnya serius. Lu jangan kaget ya, katanya. Pak Arman hari ini turun lama. Kenapa ngomong ke gue? Tanyaku, pura-pura santai. Darto menatap mata aku. Karena, dia tadi nanya siapa anak baru yang tinggal di kos Bu Nani. Darahku seperti mundur ke perut. Lu jawab apa? Suaraku turun, Darto menggeleng cepat. Gue bilang gak tahu. Tapi anak lain, ada yang bacot. Aku menahan emosi. Bacot gimana? Ya namanya orang, Darto mendengus. Ngeliat lu sering sendirian, terus nanya kos, ya dijawab. Udah. Kalimat, udah, dari Darto bukan menenangkan. Itu vonis bahwa sesuatu sudah berjalan dan tidak bisa ditarik. Sekitar jam 10, Pak Arman benar-benar turun ke lantai produksi. Ia tidak datang dengan gaya bos galak. Ia datang seperti orang yang paham lapangan. Sepatu bersih tapi tidak mengkilap berlebihan, kemeja lengan panjang digulung rapi, jam tangan logam, rambut disisir ke samping. Ia menyalami mandor, menepuk bahu operator, dan sesekali melempar candaan yang bikin orang tertawa kecil. Tertawa yang bukan karena lucu, tapi karena itu cara paling aman saat atasan bercanda. Ketika ia mendekat ke barisanku, aku menunduk pura-pura fokus kerja. Tapi dari sudut mata, aku bisa merasakan ia berhenti. Namanya siapa? Tanyanya ke mandor. Suaranya datar tapi ramah. Mandor menjawab namaku. Pak Arman mengulurkan tangan. Oh, ini yang baru. Selamat bergabung ya. Tangannya hangat. Pegangannya pas, tidak lemah, tidak menghancurkan. Orang-orang di sekitar melihat momen itu seperti pemandangan biasa. Atasan menyapa bawahan. Tidak ada yang mencurigakan, namun matanya, itu yang sulit dijelaskan. Menatapku terlalu lama untuk ukuran sapaan singkat. Bukan tatapan marah. Bukan tatapan ancaman. Lebih seperti orang sedang mengingat sesuatu yang ia kira sudah hilang, lalu menemukannya lagi. Kos di mana? Tanyanya santai, seolah menambah obrolan. Aku bisa saja bohong. Tapi bohong pada orang seperti itu terasa lebih berbahaya daripada jujur, karena ia tampak seperti orang yang punya waktu untuk memeriksa kebohongan. Dekat sini, Pak, jawabku. Ia tersenyum. Bagus. Jangan sering pulang malam. Daerah sini masih sepi kalau hujan. Kalimatnya terdengar seperti perhatian, tapi saat ia pergi, telingaku menangkap ia berbisik ke mandor. Pelan, sangat pelan, tapi cukup untuk menyusup ke kepalaku. Anak ini jangan ditaruh di lembur dulu. Mandor tertawa kecil, mengangguk. Buat orang lain, itu bisa terdengar seperti kebijakan baik, melindungi anak baru. Buatku, itu terasa seperti tangan yang halus menahan leher. Jam pulang kerja, aku sengaja memperlambat langkah, berharap tidak berpapasan. Tapi di dekat parkiran motor, Pak Arman berdiri seperti kebetulan sedang menunggu seseorang. Ada waktu sebentar? Tanyanya, nada suaranya tidak memaksa. Kalau aku menolak, ia mungkin akan tetap tersenyum. Dan justru itu yang menakutkan, penolakan tidak memicu kemarahan, tapi memicu catatan. Aku mengangguk kecil, ia menunjuk warung kopi kecil dekat gerbang, tempat orang biasa minum teh manis sebelum pulang. Ramai, terbuka, banyak saksi. Aman, secara logika kami duduk. Ia pesan kopi hitam, aku pesan teh karena mulutku kering. Tangannya rapi membuka bungkus gula, gerakannya seperti orang yang terbiasa membuat segala sesuatu tanpa teratur. Ada kabar kamu tinggal di kos Bu Nani, katanya. Aku menatap gelas. Iya, Pak. Pak Arman mengangguk pelan. Kos itu, dulu banyak anak pabrik yang tinggal di sana. Aku diam, ia tertawa kecil, menepuk meja sekali. Santai aja. Ini cuma obrolan. Saya dulu sering mampir ke sana, zaman masih sering ngecek anak-anak produksi. Ada jeda. Ia mengaduk kopi, sendok berdenting pelan. Kamu betah? Tanyanya. Aku berusaha menjaga suara tetap normal. Betah, Pak. Pak Arman menatapku, senyumnya tidak hilang. Kalau ada apa-apa, ngomong sama Bu Nani aja. Bu Nani itu orang baik. Kadang suka kebawa perasaan kalau ada anak kos bermasalah. Aku merasakan kalimat itu seperti ditujukan ke arah yang lebih spesifik daripada sekadar anak kos bermasalah. Ada? Masalah apa, Pak? Tanyaku, pura-pura bodoh. Pak Arman menghela napas, memainkan sendok. Dulu ada kejadian. Anak muda. Salah langkah. Tapi itu urusan lama, ya. Jangan dibawa-bawa.
Ia mengucapkan, jangan dibawa-bawa, seperti nasihat, bukan perintah. Tapi ada tekanan yang halus, aku memberanikan diri. Pak, namanya Sari ya? Untuk pertama kalinya, senyumnya berhenti sepersekian detik. Sangat singkat. Kalau aku tidak menatap langsung, aku tidak akan sadar, lalu ia tersenyum lagi. Kamu dengar dari siapa? Aku tidak menjawab, ia mengangguk seolah sudah mendapat jawaban. Begini ya. Di tempat kerja, gosip itu lebih tajam dari pisau. Kalau kamu dengar apapun, saran saya, jangan ikut ngomong. Banyak orang kehilangan kerja bukan karena salah, tapi karena dianggap bikin suasana nggak kondusif. Kalimat itu terdengar umum. Profesional. Bahkan benar, tapi di baliknya, aku merasa seperti baru diberi pagar listrik. Tidak terlihat, tapi kalau disentuh akan menyetrum. Pak Arman berdiri, menaruh uang pas di meja tanpa menunggu kembalian. Udah dulu, katanya ramah. Hati-hati di jalan. Ia pergi seperti orang baik yang baru saja memberi nasihat. Aku duduk menatap gelas teh yang sudah dingin. Malamnya di kos, suasana terasa normal, terlalu normal. Rini nyuci baju, Jaja ngobrol soal bola, suara radio dari kamar ujung memutar lagu pelan. Aku masuk kamar, menutup pintu, dan baru menyadari telapak tanganku basah oleh keringat. Buku Sari masih ada di tas. Aku keluarkan dan taruh di meja. Aku menatapnya lama, lalu membuka lagi halaman yang membahas Pak Arman. Di salah satu halaman, ada kalimat yang ditulis berulang-ulang, seperti orang latihan menulis supaya berani. Dia bilang kalau aku ngomong, aku yang rusak. Dia bilang aku yang menggoda. Dia bilang aku masih bisa kerja kalau aku diam. Aku menelan ludah, lalu aku mendengar sesuatu yang membuat tulang belakangku mengeras. Suara pintu depan kos dibuka perlahan, lalu ditutup pelan, bukan dibanting seperti anak kos biasa. Setelah itu, langkah kaki di lorong. Langkahnya tidak terburu-buru. Tidak menyeret sandal. Seperti sepatu, tok, tok, tok. Langkah berhenti sebentar di depan kamar orang lain, lalu lanjut, tok, tok, tok. Berhenti tepat di depan pintuku. Aku menahan napas, tidak ada ketukan. Tidak ada sapaan. Hanya diam yang panjang, seperti seseorang berdiri di luar, mendengarkan. Aku memegang buku itu erat-erat, kemudian dari luar terdengar suara Bu Nani. Samar, seperti sedang bicara pelan kepada seseorang. Iya, Pak, kamar yang itu. Iya, jantungku seperti jatuh. Ada suara laki-laki menjawab, terlalu pelan untuk ditangkap jelas, tapi nadanya datar, tenang. Lalu terdengar langkah menjauh. Aku tidak bergerak sampai lorong sunyi lagi. Beberapa menit kemudian, ada ketukan kecil di pintuku. Pelan, 3 kali tok. Tok, tok, aku terpaku. Ketukan itu bukan dari langkah tadi. Ketukannya familiar. Sama seperti malam-malam pertama aku di kamar ini, lalu bisik perempuan itu muncul, sangat dekat, sangat lemah. Dia datang, aku memejamkan mata. Jangan, kasih, bisiknya. Aku membuka mata, menatap buku Sari. Dalam kepalaku, semua mulai tersambung. Kalau buku ini memang bukti, Pak Arman punya alasan mendekat dengan cara yang kelihatan wajar. Ia tidak perlu mengancam. Cukup membuat orang merasa bodoh kalau curiga, dan merasa bersalah kalau menolak. Di ujung lorong, telepon umum koin berbunyi lagi, kering, kering, 1 kali, berhenti, lalu berbunyi lagi, kering, kering. Seperti ada yang memanggil, tapi tidak mau terlalu lama. Aku berdiri pelan, membuka pintu kamar sedikit. Lorong kosong. Tapi udara di lorong lebih dingin dari biasanya. Aku berjalan keluar, menuju telepon umum. Tanganku gemetar saat memegang gagang. Halo? Suaraku hampir tidak keluar, hening. Kemudian suara perempuan itu, sangat lirih. Kalau buku hilang, aku hilang. Aku menahan napas. Maksudnya? Suara itu seperti tersenyum sedih. Aku sudah nggak ada, tapi namaku masih dipakai buat nutup mulut. Aku merinding. Kata-kata itu terasa seperti pengakuan yang tidak pernah didengar siapapun. Surat ke Ibu Marni, suara itu lanjut. Kalau surat sampai, aku bisa pulang. Nada pulang itu membuat dadaku sesak. Aku menurunkan gagang telepon, menatap gang yang basah. Di belakangku, ada suara langkah sepatu pelan di tanah. Aku menoleh cepat, kosong, tapi di sisi tiang telepon, ada sesuatu yang baru. Puntung rokok putih, masih panjang, seperti baru saja dibuang. Puntung itu bukan merek yang biasa anak kos hisap. Terlihat mahal, aku tidak mengambilnya. Aku hanya menatap, karena benda kecil itu lebih menakutkan daripada penampakan. Itu bukti orang hidup benar-benar datang, dan orang hidup jauh lebih bisa menyakiti daripada hantu. Malam itu aku tidak tidur.
Puntung rokok putih di dekat tiang telepon terus terbayang. Karena itu bukan tanda gaib. Itu tanda orang nyata benar-benar datang dan mengamati. Di pabrik, hal-hal seperti itu yang bikin orang hilang kerja tanpa pernah diberi surat resmi. Tiba-tiba dipindah, tiba-tiba dinilai buruk, tiba-tiba nggak cocok. Aku balik ke kamar nomor 6 dan mengunci pintu. Buku Sariku taruh di meja, lalu aku baca halaman demi halaman sampai habis. Tidak semuanya detil. Ada bagian yang hanya coretan marah, ada yang hanya titik-titik, ada yang seperti orang menulis sambil gemetar. Tapi benang merahnya jelas, Sari menulis surat untuk ibunya berkali-kali. Tapi setiap kali mau mengirim, ia takut pada omongan, takut pada ancaman halus, takut kehilangan kerja, dan takut ibunya tahu aib yang baginya lebih menakutkan daripada mati. Di halaman terakhir, ada amplop yang diselipkan, kertas surat yang sudah dilipat rapi. Tapi tidak ada perangko, tidak ada alamat lengkap, hanya nama. Ibu Marni Karangjati, tanganku dingin. Ini yang dimaksud Bu Nani. Suratnya tidak pernah sampai. Aku duduk lama, lalu mengambil keputusan yang paling masuk akal untuk tahun 1990. Kirim lewat pos, tapi jangan dari kantor pos dekat pabrik. Aku harus menjauh, supaya kalau ada yang mengawasi, jejaknya putus. Rencana sederhana 1. Besok subuh, aku keluar sebelum orang kos bangun. 2. Naik angkot ke terminal kecil yang agak jauh. 3. Dari sana cari kantor pos yang bukan langganan pekerja pabrik. 4. Tulis alamat lengkap Karangjati dengan cara paling aman. Cari orang pabrik yang tahu kampung itu, atau cari buku telepon bertanya di kantor pos. Masalahnya, aku tidak punya alamat lengkap. Karangjati bisa di mana-mana. Aku butuh orang yang bisa ditanya tanpa bikin gosip menyebar. Satu-satunya yang kepikir adalah Mas Tarmizi. Dia paling tua, paling tenang, dan paling paham cara selamat di lingkungan seperti ini. Aku mengetuk kamar Mas Tarmizi pelan. Ia membuka pintu dengan mata setengah, tapi langsung waspada begitu melihat wajahku. "Mas, boleh ngomong sebentar?" kataku. Ia menghela napas, mempersilakan masuk. Kamarnya rapi, bau minyak kayu putih. Di atas meja ada map-map lusuh, seperti orang yang suka menyimpan dokumen. Aku keluarkan surat Sari yang sudah dilipat. Mas Tarmizi tidak langsung menyentuhnya. "Kamu yakin?" "Aku cuma mau ngirim ini ke ibunya," jawabku. Mas Tarmizi menatap surat itu lama, lalu duduk. "Gini," katanya pelan, "yang kamu lakukan itu benar secara manusia. Tapi secara hidup di pabrik, itu bahaya." "Aku ngerti," kataku. "Tapi kalau aku diam, ini nggak selesai." Mas Tarmizi mengangguk kecil, seolah kata, "Selesai, itu lucu karena di dunia kami jarang ada yang benar-benar selesai. Kamu butuh alamat lengkap," katanya. "Karangjati itu ada beberapa. Tapi dulu Sari pernah bilang ibunya di Karangjati, dekat stasiun kecil. Aku pernah dengar dia sebut, Karangjati, Cikampek arah." "Aku nggak yakin." "Cikampek. Itu petunjuk pertama yang terasa nyata." Mas Tarmizi berdiri, membuka map, mengeluarkan secari kertas berisi catatan lama. "Aku punya nomor telepon wartel kampung sana, dulu pernah nelpon kenalan." Ia menulis ulang dengan ballpoint. "Kamu bisa coba telepon malam ini. Kalau nyambung, tanya alamat Ibu Marni." Aku menerima kertas itu seperti menerima tali di tepi jurang. Sebelum aku keluar, Mas Tarmizi menahan lenganku. "Satu lagi. Jangan bawa bukunya keluar kos kalau nggak perlu. Buku itu yang dicari." Aku mengangguk, tapi justru itu dilema. Tanpa buku, surat bisa dikirim. Tapi kalau surat sampai tanpa bukti, apakah Sari akan berhenti? Dan kalau buku tetap di kamar, apakah buku akan dicuri? Aku memilih jalan tengah, surat yang dikirim. Buku tetap disembunyikan. Malam itu, aku ke telepon umum kain. Gang sepi. Suara jangkrik seperti ditahan hujan yang baru reda. Aku memasukkan koin, memutar nomor wartel yang ditulis Mas Tarmizi. Nada sambung. Sekali. 2 kali, lalu ada suara perempuan tua menjawab, serak, "Halo?" Aku menahan napas. "Bu, maaf, ini wartel Karangjati ya?" "Iya," jawabnya. Aku menelan ludah. "Bu, saya mau tanya, ada yang namanya Ibu Marni?" Hening beberapa detik. "Marni siapa?" tanya suara itu curiga. Aku cepat mencari kata aman. "Saya temannya Sari." Nama itu keluar, dan seketika udara di sekeliling telepon terasa menebal. Bukan karena gaib, karena rasa bersalah yang tiba-tiba datang. Di ujung sana terdengar tarikan napas panjang. Lalu suara perempuan itu berubah pelan, menahan getar. "Sari?"
Bu, suaraku pecah, Sari kerja di pabrik. Dulu, sempat tinggal di kos dekat pabrik. Hening lagi. Lalu terdengar suara langkah, seperti gagang telepon dipindah, suara lain masuk, lebih tua, lebih lemah. Saya, Marni. Aku hampir tidak bisa bicara. Ada momen yang sangat manusiawi, yang lebih menakutkan daripada hantu. Momen ketika kebohongan bertahun-tahun terbuka. Bu, saya minta maaf, kataku. Saya bukan keluarga. Saya cuma, sekarang tinggal di kamar kos yang dulu ditempati Sari. Tidak ada suara tangis langsung. Yang ada hanya napas berat, seperti orang menahan runtuh. Ada kabar? Tanya Ibu Marni, aku memejamkan mata. Bu, Sari meninggal. Kalimat itu jatuh seperti batu. Di ujung sana, terdengar bunyi kecil, seperti kursi digeser, atau lutut yang lemas. Kemudian suara isak, tidak keras, tapi panjang dan kering, seperti orang yang sudah terlalu lama menangis diam-diam. Ada surat? Tanyanya tiba-tiba, seperti pertanyaan itu sudah lama sekali menunggu keluar. Aku merinding, karena itu berarti Ibu Marni juga menunggu sesuatu yang sama. Surat yang tak pernah sampai. Ada, Bu, jawabku. Saya mau kirim. Tapi saya butuh alamat lengkap. Ibu Marni menyebut alamatnya pelan-pelan. Kampung, RT RW, patokan, sampai nama kecamatan. Aku menulis cepat di kertas bekas, tangan gemetar. Sebelum menutup telepon, Ibu Marni berkata lirih, kalau surat itu memang dari Sari, tolong kirim. Ibu, cuma mau dengar dia manggil ibu sekali lagi. Aku menutup telepon dengan dada seperti diremas. Saat aku berbalik, di tanah dekat tiang telepon, ada jejak basah lagi, telapak kaki kecil, tapi kali ini jejak itu tidak berhenti di depanku. Jejak itu mengarah pulang ke kos, seolah seseorang berjalan mendahuluiku. Aku pulang dengan langkah cepat, tapi saat sampai lorong, semuanya tampak normal. Terlalu normal. Kamar nomor 6 kutemukan dalam keadaan pintu terkunci seperti biasa. Tapi ketika kubuka, ada yang berbeda. Tas di lemari tidak lagi di posisi semula. Lemari sedikit terbuka, buku Sari masih ada, tapi halaman-halamannya berantakan, seperti baru saja dibolak-balik orang dengan tangan yang tidak sabar. Di atas buku itu, ada satu benda yang membuat napasku berhenti. Kartu nama Pak Arman, tidak ada tulisan tambahan. Tidak ada ancaman. Hanya kartu nama, diletakkan rapi, seperti mengatakan, tahu. Aku duduk di lantai. Lututku lemas, di saat itulah aku mendengar bisik Sari, sangat dekat, seperti di belakang bahuku. Jangan takut sama dia. Suaranya lemah, tapi bukan memohon. Seperti orang yang sudah melewati tahap takut, dan sekarang hanya ingin satu hal selesai. Aku menatap buku itu. Aku sadar, Pak Arman bukan datang untuk menghantuiku. Dia datang untuk mengamankan dirinya sendiri, dan dia bisa melakukannya dengan cara yang tampak sah. Mengajak bicara, memindah kerjaan, mempengaruhi mandor, bahkan membuat orang lain berinisiatif mengambil buku itu. Kalau aku menunggu lebih lama, buku ini akan hilang. Aku mengambil keputusan kedua. Besok subuh, surat dikirim. Buku disalin bagian pentingnya, minimal halaman yang menyebut nama Pak Arman dan kronologi. Lalu salinannya disimpan terpisah. Aku tidak punya mesin fotokopi mudah, tapi aku bisa menulis ulang dengan tangan. Cara lama, tapi cukup untuk membuat bukti. Tidak cuma satu. Aku menulis ulang sampai jam 2 pagi. Tangan pegal, mata panas. Setiap beberapa menit, lorong terdengar seperti ada langkah pelan, tapi tidak ada ketukan. Sekitar jam 3, aku mencium bau minyak rambut dan bunga layu lagi, tapi kali ini tidak menusuk. Seperti lewat saja, lalu aku mendengar suara paling pelan yang pernah kudengar. Suara orang menghela napas lega. Subuh, sebelum azan, aku berangkat. Aku tidak pamit siapa-siapa. Aku membawa surat dalam amplop baru, alamat lengkap sudah kutulis. Aku memberi perangko secukupnya di kantor pos kecil yang tidak dekat pabrik, supaya tidak ada orang, kebetulan, melihat. Petugas pos tidak peduli. Baginya itu hanya satu surat lagi, tapi bagiku, itu seperti melepaskan beban dari dada. Keluar dari kantor pos, aku berdiri sebentar di pinggir jalan, menatap kendaraan lewat. Udara pagi dingin. Aku menunggu rasa lega yang datang justru rasa takut. Setelah surat itu sampai, apa yang terjadi? Pak Arman akan tahu? Bu Nani akan kena? Aku akan dipindah kerja? Aku akan dipecat? Tidak ada hantu yang lebih menakutkan daripada kemungkinan itu. 2 hari setelah surat dikirim, aku dipanggil mandor. Alasannya, rotasi. Aku dipindah ke bagian yang lebih berat, jamnya lebih panjang,
orangnya lebih kasar. Tidak ada surat resmi yang bisa kutunjukkan sebagai bukti bahwa itu hukuman. Tapi semua orang paham bahasa semacam itu. Darto menepuk bahuku waktu istirahat. Lu diincer, katanya pendek. Aku tidak jawab. Aku hanya menahan marah dan menahan takut, karena kalau meledak, aku akan tampak seperti anak baru bermasalah. Sore itu, saat pulang, Bu Nani menunggu di teras kos. Kamu ketemu siapa? Tanya Bu Nani. Suaranya tajam tapi bukan marah. Lebih seperti panik. Aku pura-pura tidak mengerti. Maksudnya, Bu? Bu Nani menelan ludah. Tadi siang Pak Arman kesini. Dia bilang, dia khawatir kamu kebawa cerita lama. Dia bilang kamu anak baik, jangan sampai salah pergaulan. Kalimat khawatir itu membuatku ingin tertawa. Tapi yang keluar cuma napas pendek. Dia nanya apa lagi? Bu? Tanyaku. Bu Nani menggeleng. Dia nggak nanya. Dia cuma ngomong. Tapi ngomongnya itu bikin orang salah kalau melawan. Aku mengangguk pelan. Bu Nani menatapku. Lalu suaranya turun, kamu jangan bodoh, nak. Kalau kamu jadi korban, nggak ada yang belain. Aku menjawab jujur, saya cuma kirim surat, Bu. Ke ibunya. Bu Nani menutup mulut dengan tangan, seperti menahan suara. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, katanya lirih, aku tidak bilang soal buku, soal salinan. Aku simpan untukku. Malam itu, aku mendengar tangis pelan lagi dari sudut kamar. Tapi kali ini bukan tangis menahan sakit. Tangisnya seperti orang yang akhirnya didengar. Seminggu kemudian, telepon umum koin berbunyi saat maghrib. Kering, kering. Aku mengangkat. Suara Ibu Marni terdengar di ujung sana. Parau, tapi lebih hidup daripada waktu itu. Suratnya sudah sampai, katanya. Aku menutup mata. Ibu, gimana? Ibu Marni terdiam sebentar, lalu terdengar ia mengusap hidung. Dia minta maaf, katanya. Dia bilang capek. Dia bilang malu. Tapi dia bilang, dia sayang ibu. Aku menelan ludah keras-keras. Ibu bacain keras-keras semalam. Lanjutnya. Di depan foto bapaknya. Saya bilang, Sari, kalau kamu dengar, kamu pulang. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ibu Marni bicara lagi. Lebih pelan. Nak, terima kasih. Ibu nggak punya apa-apa buat balas. Tapi, ibu doain kamu selamat. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar saat aku berjalan kembali ke kamar nomor 6, lorong terasa berbeda. Tidak hangat, tapi tidak lagi seperti kulkas. Bau minyak rambut dan bunga layu masih ada, tapi tipis, seperti aroma yang tertinggal setelah orang pergi. Di depan pintu kamarku, goresan huruf M itu, yang selama ini tidak hilang, terlihat seperti memudar. Bukan karena kayunya berubah, tapi karena aku berhenti menatapnya sebagai ancaman. Malam itu aku tidur paling nyenyak sejak pindah ke kos itu. Tapi dunia nyata tidak berhenti. 2 minggu setelah surat sampai, aku dipanggil lagi oleh orang HRD. Mereka bilang performaku kurang cocok. Mereka menyodorkan pilihan, mengundurkan diri baik-baik atau diputus kontrak karena pelanggaran disiplin yang tidak dijelaskan. Aku menahan marah. Aku sadar, ini cara yang rapi. Tidak ada yang bisa kugugat. Aku menandatangani pengunduran diri. Di luar ruangan, aku melihat Pak Arman lewat. Ia berhenti sebentar, tersenyum kecil. Senyum yang tidak bisa dituduh sebagai ancaman. Jaga diri ya, katanya. Aku mengangguk, menahan tangan agar tidak gemetar. Di kos, aku berkemas malam itu juga. Bu Nani tidak menahanku. Ia cuma berdiri di teras, memandangku seperti orang melepas seseorang pergi perang. Aku minta maaf, kata Bu Nani tiba-tiba. Bukan salah ibu, jawabku. Bu Nani menggeleng pelan. Salah itu, kadang bukan soal siapa, tapi soal siapa yang kuat. Aku membawa tas keluar. Sebelum pergi, aku menoleh ke kamar nomor 6. Aku tidak melihat apa-apa. Tapi aku merasakan sesuatu seperti berdiri di ambang pintu. Bukan untuk menahan, tapi untuk mengantar. Saat aku melangkah ke gang, angin lewat pelan. Dan di telingaku terdengar bisik yang sangat halus, hampir seperti suara sendiri. Terima kasih. Aku berhenti sebentar, menelan ludah, lalu melanjutkan jalan tanpa menoleh lagi. Karena di kisah seperti ini, menoleh seringkali bukan tanda berani, tapi tanda bahwa seseorang belum benar-benar pulang. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran.
Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.